Ada 4 hal yang merupakan sumber kebahagiaan seseorang. Lalu Nabi sebutkan yang pertama al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Kemudian yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik, tetangga yang berkualitas, ya. Hidup di komunitas orang-orang yang baik-baik semuanya, ya. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, dan tunggangan yang nyaman, transportasi yang nyaman, motor, mobil yang bagus, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya sebagai seorang muslim lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua susunan kata ini alhamdulillah adalah kalimat atau kata-kata berterima kasih kepada Allah karena terlalu banyak nikmat Allah melimpah kepada kita. Dari mulai kita lahir sampai hari ini, bahkan sampai salah seorang di antara kita nanti meninggal dunia, nikmat Allah tidak akan pernah terputus. Ada yang sudah kita nikmati dan ada akan kita nikmati nanti. Dari makanan, minuman, oksigen, air, pakaian, dan segala macam hal yang membuat akhirnya roda kehidupan kita ini bisa berjalan. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita menikmati selama halalan thayyiba, dibolehkan dan juga berkualitas, serta kita mensyukurinya. Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, salah satu potongan ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka tentu saja azabku sangat pedih. Terlalu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang kita tidak suka, itu juga masuk dalam nikmat Allah. Seperti rasa lapar, rasa haus, capek, sakit. Ya, banyak orang kalau ditanya mau lapar nggak, mau haus nggak, mau capek nggak, mau sakit nggak, pasti jawabannya tidak. Padahal sebenarnya itu adalah nikmat-nikmat Allah yang sangat melimpah. Karena dengan lapar kita jadi enak makan. Ya. Kalau kita lagi kenyang lalu ditawarkan mau makan apa, pasti kita akan milih-milih. Oh mau makan ini, mau makan itu. Kadang-kadang bahkan kita memberikan penilaian negatif. Kayaknya kurang garam, kayaknya kurang ini dan itu misalnya. Tapi kalau kita lagi lapar, walaupun cuma nasi sama sambal sama tempe, enak sekali kita makan. Bahkan kita tidak akan menilai keburukan makanan tersebut. Itulah nikmat lapar. Harusnya kita kalau sedang lapar, kita mengatakan alhamdulillah saya lapar. Bukan aduh lapar, ya. Jadi harus diubah itu. Begitu juga dengan haus. Kalau Bapak Ibu lagi tidak haus, kita ditanya mau minum apa, kita masih milih yang hangat, yang dingin, yang manis, ya, misal. Tapi kalau kita lagi haus, kita akan pesan air es dingin secara khusus, dan kita akan menikmati setiap tegukannya, ya. Kita bisa bayangkan pada saat kita lagi puasa, haus banget, lagi panas, lalu kita dapat 1 gelas air dingin atau sirup dingin. Bagaimana enaknya kita merasakan itu. Berarti haus dan lapar sebuah nikmat atau ujian. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus melihat dengan kacamata agama. Harusnya kita mengatakan alhamdulillah atas rasa haus ini. Capek juga begitu. Kalau Bapak Ibu sekalian kita dari pagi ya tidur terus. Misal dari habis subuh tidur sampai malam. Sampai Isya. Misalnya ini contoh saja ya, tidur. Lalu malam kita disuruh tidur lagi. Kira-kira masih mau tidur? Tapi kalau kita dari pagi aktivitas kayak ibu-ibu sekarang datang jauh-jauh, kemudian bergerak dari pagi mungkin persiapan, ya, kemudian nanti ada acara apalagi saya tidak tahu, sampai mungkin malam kita capek. Betapa nikmatnya tidur itu kalau kita capek. Walaupun cuma 2 jam, 3 jam kita rasa enak sekali. Berarti capek itu juga sebuah nikmat. Begitu juga dengan sakit. Sakit itu akan mendatangkan rasa syukur terhadap nikmat kesehatan yang selama ini kita rasakan. Kita kalau meriang, kalau demam, lalu kemudian kita lihat di depan mata kita ada orang yang memegang air es, lalu dia meneguknya dengan enaknya, kita akan mengatakan enak benar dah, waktu saya sehat ya. Gitu. Karena kalau kita selama ini tidak pernah sakit, kita tidak akan bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang ada. Itu contohnya.
Dan terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita syukuri, ya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan syukur itu dengan dua susunan kata ini. Termasuk nikmat terbesar yang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian adalah nikmat Islam dan iman ini. Karena dengan adanya Islam dan iman ini kita jadi mengenal siapa Tuhan pencipta alam semesta ini. Apa sebenarnya tujuan kita ada di muka bumi ini? Apa yang harus kita kerjakan? Dan apa yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati. Dalam agama Allah dikenal dengan halal dan haram. Seorang muslim itu punya jelas target hidupnya, jelas tujuan hidupnya, jelas, dan juga sasaran perbuatan pekerjaannya semuanya jelas. Jelas mana halal, mana haram. Halal tinggal dinikmati, haram tinggal dijauhi. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang semua dijauhi. Dan semua yang diperintahkan dalam agama Allah ini pasti baik. Pasti baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, semuanya baik-baik. Yang dilarang dalam agama mencuri, memukul, menghibah, memfitnah, membunuh, semua buruk-buruk. Berarti nikmat besar sekali orang menjadi seorang muslim. Dia mengenal Tuhannya, dia mengenal tujuan dia diciptakan, dia punya panduan hidup, dan bukan hanya di dunia, tapi juga dia akan mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Judul kita kan masalah itu ya, mengimbangi atau keseimbangan antara dunia dan akhirat itu ya. Jadi seorang muslim itu mendapatkan nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus menjaga nikmat Islam dan iman ini sampai wafat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan kalian sebagai Islam atau Muslim. Ya. Dan saya yakin ibu dan bapak sekalian mungkin meluangkan waktu datang di sini. Saya yakin karena tujuannya salah satunya untuk mendalami Islam dan iman kita yang merupakan nikmat terbesar. Oleh karena ini harus dijaga terus. Jangan pernah cuma sekali datang ke majelis ilmu atau sebulan sekali atau sepekan sekali. Ilmu itu adalah makanan ruh. Kalau selama ini Bapak Ibu kalau lapar harian selalu peduli. Nanti sarapan mau makan apa, makan siang makan apa, makan malam makan apa, bahkan ditata sedemikian rupa menunya. Yang sehat, yang enak dan segala macam, maka itu semua hanya untuk jasad. Ruh kita juga butuh makanan. Ya, makanan terbaik bagi ruh adalah ilmu. Duduk seperti ini mendengarkan qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda sejam, sejam setengah, 2 jam, berapa lama pun Anda duduk, maka itu akan membuat ruh Anda jadi kuat. Perlu Anda garis bawahi poin penting, kalau ruh kita kuat, kekar, tegar, maka jasad akan ikut, walaupun jasadnya itu kecil. Walaupun jasadnya mungkin kurang di mata manusia. Tapi karena ruhnya kuat, maka cobaan apapun yang menerpa hidupnya, dia akan mudah untuk melaluinya. Karena ruhnya sangat kuat. Ya. Tapi kalau ruhnya lemah, tidak ada ilmunya, tidak ada imannya, maka sehebat apapun dia jaga makanannya, ya, urus jasadnya, maka sekali kena terpahan ujian tidak bisa dia lalui. Karena memang tidak ada kekuatan secara ruh gitu ya. Maka ini nikmat besar yang harus kita syukuri, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah ikhlaskan niat dan Allah juga membuat kita selalu sibuk dengan ilmu-ilmu seperti ini ya. Dan kita perlu garis bawahi Imam Nawawi rahimahullah itu belajar satu hari 13 kitab di 13 guru ya. Jadi kalau ibu dan bapak hadir satu kali begini, maka Imam Nawawi itu satu hari 13 kitab berbeda-beda di 13 guru yang berbeda-beda. Makanya beliau meninggal sebelum umur 40 tahun, sudah memiliki karya ilmiah yang sangat banyak dan sekarang dipelajari di seluruh dunia. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau dan tentunya sebagai balas jasa karena beliau sudah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan cacian, hinaan, penolakan. Puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun di Madinah penyempurnaan agama ini. Maka ini memang sangat wajar ya sehingga kita punya panduan hidup dan sampai kepada kita agama Allah ini melalui jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berharap dengan mengucapkan salam hormat kepada beliau ini akan dijadikan sebagai tambahan pahala kita di timbangan amal hari kiamat dan juga sudah dijanjikan oleh Nabi SAW sampai mengucapkan salam kepadaku 1 kali Allah akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali dan salam Allah kepada kita adalah pengampunan dosa, peninggian derajat, penerimaan amal-amal saleh. Maka ini sebuah ibadah yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita.
Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian masalah bagaimana keseimbangan dunia dan akhirat. Sebagai seorang muslim, kita mulai dulu dari pondasi dasar rukun iman kita. Kita sudah tahu sama-sama rukun iman kita ada 6. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada apa Bapak Ibu sekalian? Hari kiamat, ya. Qada dan qadar yang keenam. Yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Nah, ini komposisinya, susunannya itu adalah mulai dari prosesi kematian, kemudian hidup di alam barzakh kuburan, kemudian hari kebangkitan nanti ditimbang amal baik, amal buruk, kemudian melewatin sirat di atas neraka, dan ada surga juga neraka. Maka ini satu komponen yang harus kita imani. Tidak akan dianggap sempurna iman seseorang muslim sampai dia mengimani ini, ya. Maka kita akan fokus ke masalah ini. Artinya seorang muslim memang meyakini dalam hidupnya ada dua kehidupan, ada dunia, ada akhirat. Memang begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada lapar, ada kenyang, ada muda, ada tua, ada sakit, ada sehat, ada malam, ada siang, gitu, ada kaya, ada miskin, semua memang begitu. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Semua itu berpasang-pasangan. Orang kalau faham ini adalah sebuah sistem yang Allah sudah buat, sunnatullah, dia akan mudah melalui kehidupan ini. Seperti misalnya kita tahu pasangannya sehat adalah sakit. Tidak ada manusia yang selamanya sehat. Gak ada. Pasti dia akan melalui masa hidupnya sakit. Kalau kita faham itu ternyata adalah pasangan, di saat kita sakit kita bisa menerimanya. Kita bisa menerimanya. Nah, ini salah satu poin yang harus kita garis bawahi. Jadi masalah membahas dunia akhirat memang ini adalah rukun iman kita. Rukun iman kita. Islam datang memandu kita bagaimana bisa meraih keduanya. Orang muslim dianjurkan untuk mencari prestasi terbaik di dunia, prestasi terbaik di akhirat. Tetapi tidak bisa pilih salah satunya. Ya. Kalau orang misalnya cuma pilih dunia, dia tidak peduli dengan akhiratnya, sibuk aja mencari pendapatan, ya, di dunia ini atau mencari kedudukan, jabatan misalnya, tapi dia tidak hubungkan sama akhirat. Ini akan luput di akhirat. Seperti orang-orang kafir, ya, mereka tidak peduli dengan masalah akhiratnya. Atau orang mengejar akhirat tidak juga mengejar dunia. Misalnya dia mau masuk surga, tapi dunianya dia nggak mau urus. Dia nggak mau urus keluarganya, dia nggak mau menikah, dia nggak mau punya anak, dia tidak mau, ya, bekerja. Ini juga bertolak belakang. Pernah lihat orang-orang muslim malas, pengangguran? Nah, ya sudahlah, saya yang penting di akhirat masuk surga. Itu nggak bisa. Dalam Islam itu nggak benar. Ya. Makanya pernah ada sahabat 3 orang mengikrarkan di masjid. Kebetulan 3 orang ini karena semangat sekali ibadah dalam riwayat yang sahih. Mereka lihat ibadah yang sehari-hari yang kita kerjakan, sholat 5 waktu, sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang, baca Quran, ini semua sudah dikerjakan, puasa sunnah, semua sudah. Jadi mereka merasa ibadah apa lagi nih yang belum? Maka mereka bertiga ke rumah Nabi Muhammad SAW, lalu mereka ingin menanyakan kepada istri-istri Nabi, kira-kira apa yang Nabi kerjakan di rumah yang mungkin mereka belum tahu, sehingga mereka mau kerjakan. Waktu mereka tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Nabi SAW kalau di rumah mengerjakan seperti seorang laki-laki di antara kalian. Dia penuhi kebutuhannya sendiri, kadang-kadang dia bantu istrinya. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa, mungkin mereka berharap mungkin ada sholat 1000 rakaat kah? Enggak ada. Maka mereka keluar dari rumah Nabi, mereka seakan-akan menganggap kok enggak ada ibadah yang lebih berat sih. Mereka sudah mau ibadah yang lebih berat gitu ya. Akhirnya tiga-tiganya ini mengikrarkan diri Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mengatakan mulai sekarang saya akan sholat malam tanpa tidur. Jadi mulai sekarang, mulai malam itu dia mau tidak tidur dari habis isya, sholat tahajud sampai subuh. Yang orang tidak umum buat. Yang kedua mengatakan mulai sekarang saya puasa tanpa buka puasa. Jadi kalau misalnya kita puasa hari ini sampai azan maghrib, dia nggak buka puasa. Besok baru dia buka puasa. Sampai dia sudah tidak tahan baru dia mau buka puasa. Dia mau buat ibadah yang beda. Kemudian yang ketiga mengatakan saya tidak mau menikah dengan wanita. Dia anggap kalau dia menikah itu mengganggu ibadahnya kepada Allah. Sampailah ini terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun akhirnya datang dan berbicara di depan para sahabat.
Ketahuilah telah sampai kepadaku berita begini dan begitu, dan ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tidak ada orang yang lebih tinggi ibadahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, saya sudah cukup jadi contoh. Kenapa harus buat-buat ibadah lagi? Maka beliau mengatakan, saya sholat malam, saya tidur dan saya sholat malam. Tidak memaksakan diri dari habis isya sholat sampai subuh. Saya tidur, lalu saya sholat malam. Saya juga puasa dan berbuka puasa. Dan saya menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jadi memang Islam datang mengajarkan kita mengimbangi keduanya gitu ya. Dan dalam ibadah pun kita tidak berlebih-lebihan. Makanya pernah satu kali Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid, kemudian menemukan ada tali terlintang antara satu tiang ke tiang yang sebelahnya. Lalu beliau tanya, ini sebelum sholat subuh, di waktu tahajud. Beliau tanya, ini siapa yang pasang tali ini? Para sahabat yang di situ mengatakan, ini Zainab. Zainab anaknya beliau, anak Nabi Muhammad SAW. Zainab ini pengen, Nabi tanya kenapa dia lakukan, dia bilang ya Rasulullah, mereka bilang sahabat di situ, beliau kalau ngantuk malam hari lagi tahajud, beliau bergantung di tali itu. Supaya tetap sholat malam, memaksa diri, walaupun ngantuk. Maka Nabi SAW mengatakan putuskan ini. Tidak ada pemaksaan ibadah seperti ini dalam Islam. Sholat iya, istirahat yang cukup, sholat yang cukup, imbangi semuanya. Imbangi semuanya, gitu ya. Oke, landasan kita beranjak daripada surah Al-Qasas. Surah nomor 28 ayat 77. Di sini Allah memerintahkan kita dan menganjurkan kita, ya, mensyariatkan untuk kita agar mengimbangi antara dunia dan akhirat. Dua-duanya kita usahakan mendapatkan yang terbaik. Saya bacakan surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah. Yang artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat sana. Pelajari baik-baik itu surga dan derajat-derajatnya, serta apa yang bisa membuat kita masuk ke sana. Salat, puasa, zakat, segala macam, kejar semua itu. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik untukmu. Nah, ini landasan hukumnya, ya. Landasan bahasan kita ceramah itu di sini. Jadi memang dalam Islam kita disuruh untuk menjadi orang yang prestasi dunia, prestasi di akhirat, ya. Baik. Seorang muslim di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, boleh memilih dan mengejar prestasi terbaik di pendidikannya. Boleh nggak Ustaz? Kalau di masa sekarang kita sudah ada formal, ya, pendidikan formal, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, orang-orang mau kejar sampai profesor. Boleh nggak Ustaz? Seorang muslim itu mengejar sampai profesor? Boleh, nggak ada larangan. Selama pendidikan itu positif, ya, bermanfaat. Puncaknya terbaik ilmu agama. Di bawahnya setelahnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pengetahuan umum, matematika, ya, IT kalau di masa kita sekarang, itu semua bermanfaat. Kedokteran, silakan, selama bermanfaat. Islam juga tidak melarang seseorang mengejar yang terbaik dari jabatannya. Boleh nggak saya kalau kerja di satu perusahaan menjadi staf biasa, lalu saya tanya HRD di perusahaan yang mengurus kepegawaian, kalau untuk ijazah saya ini bisa nggak saya naik jabatan, prestasi? Saya bilang bisa, dengan cara misalnya kamu kerja rutin tidak pernah terlambat 1 tahun penuh, kamu mengejar target perusahaan ini dan itu, lalu kemudian saya sebagai pegawai biasa saya kejar target itu supaya jabatan saya naik. Boleh, tidak ada larangan dalam Islam. Boleh menjabat di perusahaan, boleh punya perusahaan, boleh juga menjadi pejabat pemerintah, bahkan boleh menjadi raja. Nabi Muhammad SAW jadi raja di Madinah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rashidin, raja pemimpin umat Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan dan keturunannya menjadi raja, bahkan membentuk dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah, ya, yang berdiri dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Berdiri setelahnya kerajaan Abbasiyah, berdiri setelahnya Utsmaniyah. Dan itu tidak ada larangan dalam Islam selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama, karena batasannya Allah bolehkan atau Allah tidak bolehkan, itu aja. Kita mau kejar pendidikan, kita mau kejar prestasi tadi, jabatan kita. Bapak ibu juga mau menjadi orang yang paling kaya di dunia, boleh, silahkan.
Islam tidak pernah bilang umat Islam hanya punya boleh 10 kilo emas. Enggak ada batasannya. Sahabat-sahabat Nabi, kalau Bapak Ibu pernah dengar Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Talha bin Ubaidillah, ini orang-orang kaya. Waktu mereka meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, itu harta yang mereka dibagikan untuk ahli warisnya, itu kalau kita sekarang puluhan miliar, ratusan miliar, ya. Banyak sekali yang ditinggalkan sama mereka. Dan kata Nabi Muhammad SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saat ini orang kaya raya Bapak Ibu sekalian. Waktu di Mekah dia sakit keras. Dia sempat mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin seluruh harta saya ini saya mau wakafkan di jalan Allah. Semuanya. Supaya saya nanti meninggal mau saya dapat pahala banyak gitu ya. Maka kata Nabi SAW, seluruhnya banyak sekali. Lalu kemudian dia berkata lagi, kalau begitu ya Rasulullah 2/3-nya. Nabi bilang masih banyak. Setengahnya Rasulullah, masih banyak. Ya. Maka lalu Nabi saat mengatakan kalau begitu ya Rasulullah 1/3-nya. Kata Nabi SAW, ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. 1/3 boleh tapi 1/3 juga masih banyak. Lalu Nabi bilang apa? Engkau meninggalkan keturunanmu, ahli warismu dalam kondisi kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin dan mengemis pada orang. Berarti kita boleh kejar prestasi kita dengan tujuan untuk masa depan anak-anak. Tidak ada salahnya yang biasa orang tua buat beli tanah, beli rumah, buat anak-anaknya, buat buka perusahaan, buat anak-anaknya misalnya. Ahli waris itu adalah hal yang baik dalam Islam. Tidak ada larangan. Tapi juga jangan dia lupakan dirinya. Karena kita pun juga dianjurkan untuk menikmati itu, ya. Hal yang lain misalnya, boleh nggak seorang muslim pakai baju yang paling bagus? Boleh. Gini batasannya Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan dan bukan keinginan. Catat itu baik-baik ya. Karena ibu-ibu ini suka ikuti keinginan. Kalau keinginan tidak pernah ada habisnya. Ustadz, saya beli baju itu kan diskon. Diskon tidak habis sampai hari kiamat, Bu. Saya jamin ya. Karena saya juga pedagang. Kalau ibu mau kejar diskonnya, sekarang habis, bulan depan dia buat diskon baru. Ada sampai beberapa swalayan di Jakarta, tulisan diskon 50% sampai sobek spanduknya. Iya, pernah lihat nggak? Lah iya. Jadi ibu lihat dan bapak sekalian, butuh atau tidak butuh. Selama butuh, beli yang terbaik, tidak apa-apa. Contoh, lapar, lagi lapar. Cari restoran terbaik, makanan yang paling bagus, tidak apa-apa. Bahkan dalam Islam, saya kasih contoh bisa di pengajian Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk ke satu supermarket atau toko buah, ada buah anggur grade A, harganya 200.000 per kilo. Ini paling bagus kualitasnya. Contoh, angka ini cuma jangan jadi tolok ukur ya, karena berbeda-beda harganya. Tapi contoh, grade A anggur 200.000 per kilo. Ada grade B-nya 100.000. Anda mampu beli 200.000. Beli yang 200.000. Tidak apa-apa. Dengan niat menikmati yang halalan dan thayyibah. Halal dibolehkan, thayyibah itu berkualitas Bapak Ibu sekalian. Berkualitas ya. Kalau kapan kualitasnya hilang, yang halalnya bisa terganggu. Sebagai contoh, ayam halal ya. Tapi kalau ayam itu bangkai, tidak sempat disembeli atau sudah basi, rusak, sudah enggak thayyib, jadi berubah jadi haram walaupun dia halal tadinya. Jadi kualitas itu pun bagian daripada agama kita. Tidak pernah dinukil Nabi Muhammad SAW pakai baju compang-camping. Nabi SAW punya kain, kalau Bapak Ibu baca di Sirah Nabawi, kami punya ada di playlist YouTube kami itu Sirah Nabawi, kalau Bapak Ibu ikutin itu ada di awal-awal kami jelaskan tentang Syama'il Muhammadiyah. Kepribadian Nabi SAW itu diantaranya beliau suka pakaian yang bersih, rapi. Sahabat itu kalau melihat Nabi tampil pasti mereka memujinya. Beliau wangi, bersih. Bahkan pernah menemukan ada sahabat masuk masjid rambutnya berantakan. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat yang ada dekat beliau, karena orang yang berantakan rambut itu agak jauh. Nabi bilang, sampaikan ke orang itu, suruh keluar dari masjid, sisir rambutnya dengan rapi, baru masuk ke masjid. Agama kita bukan agama berantakan. Ya. Ada sebagian orang salah faham dengan ini ya. Mereka menerjemahkan kata-kata zuhud. Pernah dengar zuhud ya? Apa yang Bapak Ibu dengar selama ini zuhud? Biasanya orang terjemahkan itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Keliru. Mendahulukan akhirat
dari dunia itu zuhud. Kalau kita tinggalkan dunia artinya tidak usah pakai baju bagus, tidak usah makan enak, tidak usah punya rumah, nggak usah punya kendaraan. Sudahlah kita mau mati masuk masuk surga. Bukan begitu pemahamannya. Mendahulukan akhirat. Ibu dan bapak lagi dagang, azan tutup, dahulukan akhirat. Nanti dagang lagi. Nah itu yang dimaksud dengan zuhud. Makanya kalau kita baca kitab-kitab zuhud, Bapak Ibu sekalian, di puncak-puncak pemimpinnya itu Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman. Ini orang-orang kayanya sahabat, tapi mereka pemimpin orang zuhud. Kenapa? Karena mereka kaya iya, tapi sumbernya halal dan mereka selalu dahulukan akhirat. Tidak pamrih dalam sedekah, ya, tidak pamrih dalam mengerjakan, selalu mendahulukan perintah agama, ibadah daripada urusan dunianya. Tapi dunia juga tidak dilupakan. Dunia juga tidak dilupakan. Nah ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Jadi dalam Islam boleh kita kejar prestasi terbaik. Kalau kita butuh ya, ingat butuh, pakai baju terbaik, makan makanan yang terbaik, minum yang terbaik, punya kemampuan cari tempat tinggal yang terbaik, kendaraan yang terbaik. Tidak ada masalah dalam Islam. Prestasi pendidikan terbaik, harta yang banyak tidak ada masalah. Tapi tentu diikuti dengan hal-hal penting. Dia harus halal semuanya yang dibolehkan dalam agama. Dia thayyibah berkualitas dan jangan lupa ada hukum-hukum syar'i berhubungan dengan itu. Seperti ada zakat harta. Kita kalau sudah punya jabatan dan ilmu yang luas tidak boleh sombong. Ada kaidah-kaidah dasarnya yang kita jaga. Selebihnya nggak ada masalah. Nah ini penting untuk kita garis bawahi. Karena memang Islam membolehkan untuk kita memakai atau menikmati apapun yang terbaik. Sebagai contoh misalnya pakaian, ya. Asal ibu dan bapak, terutama ibu-ibu karena syarat pakaian sangat ketat ya, harus tertutup semua aurat, bapak pun iya, tapi ibu-ibu memang hampir seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan itu ya. Itu Allah berfirman kita disuruh pakai baju terbaik dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 31 sebagai contoh ya. Jadi jangan biarkan baju sudah berapa hari nggak dicuci, mukena nggak dicuci, sedada nggak jadi cuci, itu nggak boleh dalam Islam ya. Harus pakai yang terbaik, bersih, wangi ya. Surah Al-A'raf ayat 31, surah nomor 7. Allah mengatakan, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah, kenakanlah perhiasan terbaikmu setiap kali mau ke masjid. Pakaian, sendal, sepatu, kendaraan, pakai yang terbaik untuk melaksanakan ibadah, gitu ya. Sama juga kalau mau haji, mau umroh. Kebetulan Allah amanahkan di budak kami ada Uhud Tour, saya selalu ingatkan jemaah. Karena kadang-kadang ada jemaah yang salah faham. Dia mampu secara finansial, tapi cari travel yang paling murah, walaupun pesawatnya transit, walaupun hotelnya jauh, walaupun makanannya biasa, yang penting sampai Mekah sama Madinah. Ini keliru ini. Saya bilang sama jemaah kami, Bapak Ibu sekalian, jangan bilang yang penting sampai ke Madinah dan Mekah, yang penting sampai. Hotelnya jauh pun jalan sekilo, 2 kilo, 5 kilo nggak masalah. Ini keliru. Anda juga butuh istirahat. Jangan tiba di sana sehari 2 hari pingsan, masuk rumah sakit karena terlalu jauh. Ada orang jemaah karena terlalu jauh, karena mau cari murah saja, jalannya jauh, dia pulang ke hotelnya sudah nggak bisa kembali ke masjid lagi, sholat setelahnya. Makan juga ala kadarnya. Tempe, sambal, segala macam, bukan tidak bersyukur. Dia mampu beli yang lebih bagus, yang lebih berkualitas. Kenapa dia tidak nikmati? Hotel lebih dekat, makanan lebih berkualitas. Kalau kami di Uhud Tour, kami punya prinsip dasar, bagaimana jemaah berangkat, minggu depan diajak umrah mau lagi. Kenapa? Karena dia rasa nyaman, dia nggak rasa terganggu. Hotelnya enak, busnya enak, makannya enak, kan nyaman. Ada orang ditanya, mau umrah lagi? Aduh capek, kayaknya nanti aja deh. Karena memang pergi ke masjid naik bus, ya jauh dari Masjid Haram, Masjid Nabawi dan segala macam itu ya. Itu sebagai contoh. Kecuali Anda tidak mampu, kita bicara sesuai dengan kemampuan. Tapi yang kita singgung ini orang punya kemampuan, tapi nggak mau dia menikmati. Kenapa nggak mau? Ada sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta nih. Siapa yang paling pertama saya berikan untuk menikmatinya? Kata Nabi, dirimu dulu. Kamu dulu sendiri pakai baju terbaik, sendal terbaik, sepatu. Tapi kebutuhan. Ini cuma 3 orang yang dukung saya. Yang lain kayaknya enggak. Hah? Yang di belakang masih mau keinginan.
Jadi kebutuhan, ya. Selama kebutuhan boleh. Maka Nabi bilang, mulai dirimu dulu. Silahkan pakaian terbaik. Terus masih ada ya Rasulullah, kasih anak-anakmu. Masih ada ya Rasulullah, kasih istrimu. Masih ada ya Rasulullah, pembantumu. Masih ada ya Rasulullah, setelah itu kau lebih tahu. Tapi Nabi suruh dirinya sendiri dulu. Ya ini. Jadi jangan menyiksa diri. Dan Nabi SAW juga mengingatkan agar kita menikmati itu, tidak ada masalah. Karena Nabi menikmati. Ya. Nabi juga makan dalam hadis Bukhari paha kambing. Ya. Nabi SAW dalam hadis memang pernah kelaparan lalu keluar mencari makanan. Tapi bukan berarti Nabi miskin. Nabi SAW punya perkebunan kurma. Nabi SAW punya, setiap istri punya rumah. Di rumah-rumah beliau ada unta, transportasi. Unta sekarang mobil gitu kan. Ya, di rumah-rumah juga ada pembantu asisten rumah tangga yang membantu istri beliau. Ya, jadi hidupnya berjalan, dinikmati. Tapi memang tidak berlebih-lebihan. Tidak mubazir. Ya. Tadi yang mubazir itu kalau keinginan. Apalagi kalau ikut-ikutan orang ya. Bapak Ibu saya sarankan, ini yang saya jalankan dalam hidup saya. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kalau Bapak Ibu sudah suka sesuatu, ya itu yang kita fokus. Ya. Jangan terpengaruh dengan perkataan orang. Sebagai contoh misalnya, Ibu dan Bapak sepakat rumah Anda dicat warna coklat muda, misal. Ada dindingnya coklat muda atau pasang wallpaper warna coklat, contoh. Keramiknya atau granitnya warnanya juga coklat, contoh saja ini. Kemudian kamar tidur anak begini, misalnya contoh ya. Atau kita beli kendaraan misalnya merek A. Nah suami istri sudah tahu nih kenapa mereka beli itu. Karena suka misalnya dan karena kemampuan keuangan. Ya udah itu pegangi sebagai prinsip ya. Siapapun yang datang goyahkan, jangan goyah. Jangan ada tamu datang, kok rumah kamu warna coklat ya? Oh iya, kenapa memang? Menurut kamu mana? Oh menurut saya biru. Lalu dia ubah jadi biru. Kalau satu hari tamunya 5 orang, kan jadi 5 kali warna. Kenapa kamu beli mobil merek itu? Memang kenapa? Oh menurut saya ini yang bagus. Akhirnya dia paksa jual mobil barunya untuk beli merek yang temannya bilang. Dan walaupun suaminya utang misalnya, ini nggak benar. Kan gitu. Nggak usah terpengaruh dengan orang. Bicara sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa kamu pakai handphone itu? Ya ini kemampuan saya. Saya suka dengan handphone ini, selesai. Gitu kan? Kita kalau pergi ke satu restoran, biasanya kalau contoh makanan cepat difahami ya. Sekarang kalau kita pergi ke restoran, restoran itu terkenal misal dengan nasi gorengnya. Udah kita sepakat semua 5 orang bersahabat pergi makan nasi goreng di sana. Pas tiba di restoran itu, buka buku menu, ada mie goreng. Misalnya Bapak Ibu hatinya cenderung dengan mie goreng, ya sudah beli mie goreng. Walaupun temannya bilang, loh nasi goreng enak loh, enggak apa-apa deh, saya lagi pengen mie goreng. Itu bangun prinsip begitu. Jadi punya pendirian, tidak mudah diobrak-abrik sama orang. Banyak rumah tangga rusak, banyak perusahaan hancur karena terpengaruh dengan orang ketiga. Saya waktu mau buka restoran ini, alhamdulillah sudah 14 tahun berjalan Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa orang yang kenal saya waktu awal saya mau buka. Khalid, kamu ada sahabat dekat saya di Jakarta. Dia bilang, Khalid, kamu mau buka restoran, kamu bukan chef. Ya. Itu yang pertama. Modal juga belum ada. Tapi hati saya waktu itu cenderung saya mau buka restoran. Ya udah, saya pakai prinsip dasar. Coba saya susun kira-kira kebutuhan restoran seperti apa. Cari komposisinya, chefnya, kemudian modal yang dibutuhkan berapa, kira-kira calon investornya siapa, kemudian kira-kira di mana lokasinya. Setelah saya temukan, saya bicara di pengajian. Ada yang masuk investasi, alhamdulillah berjalan, gitu kan. Dan bukan berarti karena kita belum menguasai lalu kemudian kita tidak bisa jalan di situ, kan kita bisa belajar. Kita bisa belajar. Yang penting juga kita jangan terjun bebas, tapi kita belajari dulu. Setelah kita merasa cukup, kita jalan. Tapi yang saya bangun adalah prinsipnya. Prinsip dasar perlu kita dalam hidup, ya, itu penting. Begitu juga teman-teman sekalian, kita dianjurkan untuk mencari pasangan yang terbaik, rumah yang terbaik, kendaraan yang terbaik, lingkungan yang terbaik. Tetangga-tetangga, ada orang lihat tinggal di klaster-klaster, komplek perumahan yang bagus. Kenapa dia pilih? Mungkin bagi dia lingkungannya nyaman dan dia mampu, serta tetangga-tetangganya juga mungkin orang-orang yang berkualitas juga menurut dia. Itu tidak salah dalam Islam. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Kata beliau, arba'un minas sa'ada.
Kata Nabi ada 4 hal pastikan sumber kebahagiaan seseorang. Saya ulangi lagi, ada 4 hal yang merupakan sumber kebahagiaan seseorang. Lalu Nabi sebutkan yang pertama al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Istri yang baik, bisa menata rumah dengan baik, bisa memasak dengan baik, bisa mengurus anak-anak, melayani suami. Tentu bagi ibu-ibu juga berarti suami yang baik, yang saleh, ya. Patokannya itu. Makanya ini kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain, Nabi bilang kepada para wanita, "Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau terdatang kepada kalian wahai para wanita dan para wali wanita, ayahnya, laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, bukan kekayaannya itu ya, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kalau tolak ukurnya cuma harta, cuma fisik, tidak lihat agamanya, ini bahaya sekali. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Salah satu makna kata ulama hadis adalah terjadi KDRT, terjadi perceraian gitu ya. Karena hanya andalannya fisik saja sama harta, tidak lihat agamanya. Orang kalau takut sama Tuhannya, dia juga akan menjaga hak pasangannya gitu ya. Dan bagi laki-laki juga Nabi mengatakan tungkahul mar'ali arba'ah, wanita umumnya dinikahi oleh laki-laki karena 4 perkara. Dihasabiha karena jalur keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali maliha karena hartanya, wali diniha karena agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Maka pilih yang agama, hidupmu akan bahagia. Jadi memang agama tolok ukur. Maka sumber kebahagiaan yang pertama adalah pasangan yang saleh, salihah. Suami yang saleh dan istri yang salihah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Ya. Bukan kita paksain diri, tetapi kalau Allah berikan peluang, kenapa tidak? Kenapa harus tinggal di rumah yang sempit kalau punya harta untuk rumah yang luas? Bukan di sini berarti luas, berhektar-hektar juga ya. Tetapi misalnya kita dari tipe 36, kita punya kemampuan untuk pindah ke tipe 60. Mau lebih bagus, nggak apa-apa dalam Islam, nggak dilarang. Apalagi kalau memang jumlah kebutuhan ada, anak bertambah, ya, ada banyak tamu, harta juga ada, ya kan gitu ya. Itu contohnya. Jadi Nabi mengatakan, Nabi menjadikan sumber kebahagiaan kedua setelah pasangan yang baik adalah rumah yang luas, rumah yang bagus juga, rumah yang layak gitu ya. Jadi kalau ibu dan bapak niat, misalnya rumahnya sudah mulai rusak catnya, saya mau renovasi untuk menikmati apa yang Allah kasih, nggak salah dalam Islam, nggak salah dalam Islam. Kita sedang merawat amanah yang Allah kasih, ya. Kemudian yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik, tetangga yang berkualitas, ya. Hidup di komunitas orang-orang yang baik-baik semuanya, ya. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, dan tunggangan yang nyaman, transportasi yang nyaman, motor, mobil yang bagus silahkan. Yang penting ingat kebutuhan. Jangan juga karena sudah kaya raya lalu beli mobil 10 misalnya. Padahal dia sama-sama istri sama anaknya 1 orang. Untuk apa gitu kan? Lebih bagus dia pakai 1 atau 2 mobil, 8-nya jadi masjid. Kan bisa. Bangun rumah di surga gitu kan? Karena kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, Allah akan bangunkan istana di surga. Jadikan yang penting kebutuhan dia sudah terpenuhi dunia, akhiratnya dia dahulukan. Nah gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, wa arba'un minasyaqa, ada 4 yang merupakan sumber kesengsaraan. Lawannya nih. Kalau tadi sumber kebahagiaan, ini sumber kesengsaraan. Lalu beliau mulai, al-mar'atus su', istri yang buruk. Ya. Kebanyakan yang terjadi ya, laki-laki ada yang korupsi, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, itu di belakangnya ada istrinya dengan tuntutannya. Tapi perempuan yang tidak tahu, tidak bertakwa sama Allah, cuma tahu mau kebutuhan dipenuhi, kalau enggak ya sudah cerai misalnya. Hanya suaminya bingung, terpaksa utang sana sini, terpaksa akhirnya korupsi dan segala macam. Ini perempuan yang buruk. Kalau yang saleh tidak seperti itu. Sama-sama berdoa, sama-sama berusaha, berbagi ide, ya, membangun sama-sama ke depan bagaimana supaya lebih baik ekonominya, itu yang benar. Berarti sini juga masuk kalau perempuan dapat suami yang buruk. Nah, itu juga kesengsaraan. Pemabuk, pejudi, ya, narkotika, nggak ada kebahagiaan. Pasangan-pasangan seperti ini, kalau sudah sampai puncaknya dinasihatin tidak mau dengar, jangan bertahan lama-lama. Ya. Lebih baik di-cut di situ, minta sama istikharah kepada Allah. Kalau baik Allah perbaiki dia, kalau dia tidak baik Allah ganti yang lain. Jangan habiskan umur dengan orang yang buruk agamanya.
Ya, ini bukan saya sarankan perceraian, tapi saya bilang istikharahkan, minta petunjuk. Karena Bapak Ibu kalau istikharah, sholat 2 rakaat, kemudian setelah salam, kalau tidak hafal tinggal searching di Google doa istikharah. Cukup panjang ya, tapi di akhir potongan doa itu berbunyi begini. Ya Allah, kurang lebih terjemahnya. Kalau seandainya perkara ini, lalu Bapak Ibu sebutin pernikahan saya sama si fulan atau si fulana, baik untuk agama saya, dunia saya, akhirat saya, maka mudahkan dan berkahi gitu ya. Kalau pernikahan saya, kalau kita misalnya mau usaha, kalau usaha saya, kita mau pindah kota, kalau pindah kota saya, pindah kerjaan saya, itu sama bisa kita sampaikan kepada Allah. Buruk buat agama saya, dunia saya, akhirat saya, maka alihkan saya dari dia. Buat saya sudah tidak butuh lagi sama dia, alihkan dia dari saya. Buat juga dia tidak butuh sama saya. Dan takdirkanlah kebaikan dimanapun aku berada, dan buatlah aku menerimanya. Makanya kita istikharah, bukan kita langsung ambil keputusan, minta Allah yang tunjukkan. Dan istikharah tidak harus mimpi. Setelah istikharah misalnya kita dapat petunjuk, merasa hati kita lebih tentram untuk mengerjakan apa yang kita jadikan target, maka tidak ada masalah. Ini saya pernah berbagi di pengajian. Saya waktu haji beberapa tahun lalu, bimbing jemaah di Uhud Tour, ada satu bapak, beliau guru SD kalau tidak salah di Malang, datang ke saya di kemah di Mina. Ustaz, saya mau ada hajat, saya mau sampaikan. Oh ya, baik silakan Pak. Kami lagi ihram, lagi di Mina, hari Tarwiyah. Dia bilang, saya ini sama istri haji sekarang, dan yang hajikan kami anak perempuan kami. Rupanya ada anak perempuannya, itu sudah umur 32 tahun atau ya kalau nggak salah gitu, belum menikah. Dia bilang, saya sama istri ini kepikiran betul, anak ini sudah berprestasi dunia, pekerjaannya bagus, income. Bahkan haji ini, haji furoda ratusan juta, dia yang biayai. Cuma namanya orang tua kepikiran, anak ini belum nikah gitu. Tolong Ustaz kalau bisa dibantu, kalau ada orang yang cocok. Nanti Pak insya Allah kalau memang ada informasi kami beritakan. Sudah berjalanlah ibadah haji kami tanggal 8, tanggal 9 sampai selesai haji. Pas tanggal 13 hari terakhir hari tasyrik, sudah keluar dari Mina, kami kembali ke hotel di Mekah. Saya kebetulan mau pergi sholat duhur di Masjid Haram. Sholat duha sama sholat duhur, tapi menjelang duhur. Saya biasa bercanda sama jemaah yang laki-laki ya. Kalau yang walaupun sudah menikah di Indonesia atau yang belum menikah, saya biasa kalau tidak bawa istri saya bercanda, bujang gitu ya, saya bercanda gitu. Untuk mencairkan suasana, saya biasa bercanda sama mereka. Terus mereka sambil ketawa, iya Ustaz ya, sama-sama ke masjid. Terus ada satu orang yang bilang, Ustaz, kami ini semua 3-4 orang sudah menikah. Ini yang satu ini bujang asli nih. Jadi ada satu orang yang belum menikah ini. Oh iya. Saya nggak usah sebutin namanya, saya masih ingat. Terus saya bilang, benar antum belum nikah? Dia bilang, belum Ustaz. Kenapa belum nikah? Sambil jalan ke Masjid Haram dia ceritalah, belum ketemu, belum cocok segala macam. Tapi antum niat mau nikah? Iya mau nikah. Baik. Terus saya ingat si bapak itu. Terus saya bilang sama dia, antum tahu nggak bapak itu? Oh iya tahu Ustaz. Tahu nggak itu sama istri sama anak, ada anaknya perempuan tuh ikut sama dia? Oh tahu Ustaz. Karena jemaah haji kan sama-sama, pasti tahu, lihat gitu ya. Akhirnya dia bilang, iya. Saya bilang itu, ayahnya bicara di kemah, minta anaknya cari jodoh. Kalau antum mau, kita pertemukan nanti habis sholat duhur. Ini saya sendiri yang alami gitu ya. Akhirnya dia bilang, baik Ustaz, saya coba pikirkan. Oke, sekarang kita ke masjid, sholat duha, sekalian istikharah ya. Kita kan mau menyinggung istikharahnya ini ya. Kita istikharah. Baik Ustaz, begitu masuk ke masjid, sudah sholat duha, saya di sini, kebetulan ada beberapa jamaah, dia di ujung sana, terus saya panggil dia, sini. Sebelah saya, sekarang sholat istikharah. Saya suruh istikharah sebelum duhur. Sholat sekarang 2 rakaat. Begitu habis salam, saya tanya, ya sudah baca doa istikharah, kebetulan dia hafal. Terus saya bilang, saya tidak tanya mimpi, ini tunggu mimpi lama. Hati antum cenderung enggak? Walaupun belum ngomong sama orangnya, tapi waktu bicara nikah ini persentase 100% itu kira-kira mau nikah ini 60% enggak? Enggak usah banyak-banyak. Iya Ustaz, ya udah. Enggak usah lama-lama ini. Kalau orang tunda-tunda biasa setan bisa segala macam bisikan jadi batal nanti. Gitu. Udah nanti habis duhur saya akan bicara sama mereka. Kalau mereka setuju, habis asar saya ada taklim saya nikahkan ya.
Nah ya, jadi nggak usah lama-lama. Gitu. Akhirnya dia bilang, baik Ustaz. Saya tanya, bagaimana orang tua antum? Kebetulan ibunya sudah meninggal, tinggal ayahnya. Dan ayahnya sudah menyerahkan ke dia. Si perempuan umur 32, si laki-laki umur 34. Ya. Ya. Saya tidak tahu, mungkin waktu haji juga mereka berdua minta jodoh mungkin ya. Yang jelas ini yang terjadi. Habis sholat duhur, saya panggil semua tim, coba panggil bapak itu sekeluarga. Datanglah ke restoran. Datang istri, suami istri, sama saya ceritakan, Pak, Bapak kemarin waktu di kemah bicara ini, iya. Itu ada jemaah kita tuh, Bapak kenal kan si Fulan? Oh iya tahu, Mas itu ya, iya. Nah itu kebetulan saya tanya tadi, rupanya dia masih bujang tuh, belum nikah. Saya tadi sebelum sholat duhur, saya ceritakan lah tadi ceritanya. Dia sudah istikharah dan dia cenderung, kalau Bapak mau sama Ibu, kita duduk sama-sama, pertemukan di sini. Bapak kan walinya, selama wali ada kan ada mahramnya gitu ya. Oh ya kalau saya sama istri nggak keberatan Ustaz. Ibunya juga bilang saya nggak keberatan. Tapi anaknya ini rupanya masih di luar. Suruh cari, panggil, datanglah. Waktu datang duduk di situ juga. Terus mulailah saya sampaikan semuanya. Tiba-tiba anaknya nangis waktu itu. Terus dia bilang, Ustaz saya bukan tidak mau nikah tapi saya masih kepikiran karena ayah saya masih mau bakti sama ibu ayah saya. Ya. Dan yang kedua saya ini sudah ikut. Saya bilang kalau itu kan bisa dikasih syarat. Bicara sama calonnya, saya punya orang tua loh, saya nanti habis nikah saya tetap mau bakti, gimana menurut kamu? Dari awal ada kesepakatan, bisa dibicarakan. Apalagi yang lain, oh saya ini baru hijrah, suka ikut taklim sekarang lagi semangat-semangatnya, saya takut nanti kalau saya nikah, suami saya larang. Nah, tanya dia, saya ini hijrah loh, saya sudah hijrah, saya ikut taklim, menurut kamu bagaimana? Saya ini suka ikut taklim di masjid ini, di ini misalnya, di ustadz ini, sampaikan. Kalau dia keberatan ya jangan nikah. Kalau dia tidak keberatan, kenapa enggak? Banyaklah hal yang dia sampaikan, semuanya saya sudah kasih jawabannya. Akhirnya dia terdiam. Saya bilang begini aja, kalau tidak keberatan, sebentar ke kamar nih habis makan siang istikharah. Tiga-tiganya istikharah nggak apa-apa. Ibunya, bapaknya, anaknya juga istikharah aja. 2 rakaat. Ada kecenderungan dalam hati, udah jangan tunda. Kalau mau menikah di Mekah bisa, habis asar di taklim kita nanti. Nanti yang resminya di Indonesia aja. Ini yang penting dia sah dulu. Akhirnya mereka bilang, baik Ustaz kalau gitu. Saya bilang makan siang dulu. Dia bilang nggak usah makan Ustaz. Ya, saya masih ingat itu. Mereka sampai nggak makan siang waktu itu. Kebetulan saya di hotel itu 1 lantai sama mereka. Jadi saya bilang saya tunggu di kamar ya. Mungkin sekitar setengah jam, 40 menit mereka datang. Mereka sudah nangis-tangisan, terus datang di situ, udah Ustaz kita positif. Oke, saya telepon nih si bujang nih, tanya mana bujang ini? Saya cari, nggak diangkat-angkat sama dia. Cari, suruh tim cari, ternyata dia habis sholat, dia ngantuk, dia tidur. Dicari di kamar ditemukan. Terus saya dari teman kamarnya saya telepon, ayo sini jodoh sudah datang ini. Ayo datang ke sini ke kamar, datanglah dia. Akhirnya duduk ngobrol dari situ karena ada walinya. Ngobrol permasalahannya segala macam. Ternyata si calon laki-laki ini memang loh, saya juga mau mencari pasangan yang mau juga bantu saya bakti sama ayah saya karena ibu saya sudah meninggal. Kalau itu syarat kamu, syarat saya juga sama. Baik, ikut taklim bagaimana? Oh, enggak masalah. Saya juga suka ikut taklim. Jadi hampir semua yang perempuan ini ragu sudah dijawab. Sudah jadi akad. Oke, sudah deal ya, deal. Habis asar kita akad nikah ya. Baik, ya sudah, habis asar. Sebelum taklim begini saya bilang sama jemaah sudah kumpul semua. Kebetulan juga taklimnya di kamarnya si bujang ini. Karena kamarnya besar, kita ambilin yang mereka kuat 4 orang tapi kamarnya besar dikasih. Kita buat taklim di situ. Kemudian saya bilang sama bapak ibu sudah kumpul. Hari ini sebelum taklim kita ada berita gembira. Apa Ustaz? Ini ada pernikahan jemaah kita. Oh Masya Allah, siapa? Ini Fulan sama Fulan. Ayahnya datang, kita panggil jemaah 2 orang saksi, saya akan nikahkan. Udah nikah, udah sah, ada mahar dikasih di situ. Setelah nikah, saya bilang sama Fajar, kebetulan saya berangkat sendiri itu tidak sama istri, saya ada kamar saya sendiri. Si perempuan ini 1 kamar sama ibu ayahnya, si bujang ini bertiga sama teman yang lain. Saya bilang ini kunci kamar saya, pakai. Nanti saya yang pindah ke kamar bujang gitu.
Jadi jemaah pada cerita semua itu bahan cerita. Ustadz, kemarin-kemarin kalau naik lift semuanya yang perempuan di sana, laki-laki di sini jauh. Sekarang sudah gandengan tangan. Ternyata memang istikharah itu mudah. Ya. Tidak butuh istikharah 1 bulan. Ya. 1 kali sholat cukup. Ada kecenderungan, ada informasi positif, cukup. Kan gitu. Nah seperti itulah. Ya. Baik, jadi saya membahasakan tadi tentang masalah kalau ada pasangan yang baik, ya, maka kita pertahankan. Kalau masalah-masalah teknis, mungkin kita biasa rapi, dia kurang rapi, ya, mungkin ada sedikit kadang-kadang janji telat, itu teknis. Jangan karena itu minta cerai. Ya, nikah itu untuk menuju ke surga bersama-sama gitu ya. Tapi kalau buruk, pejudi, pemabuk, malas sholat, nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, ini istikharahkan aja. Ya, nanti biar Allah yang tunjukkan masalah. Kalau dia baik, Allah akan perbaiki. Kalau dia buruk, Allah akan buat bercerai. Baik, Nabi SAW juga berdoa dalam salah satu hadis, ya, dihasankan oleh Syekh Albani, Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ini Nabi berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wa wassi'li fi dari, dan luaskanlah rumahku. Ya, sehingga maksudnya lapang, bahagia, ya. Bisa juga bermakna adalah kalau selama punya kemampuan diluaskan tidak apa-apa, dibersihkan, dirapikan, ya, dirawat, semua masuk dalamnya. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berkahilah apa yang telah Engkau jadikan rezeki untukku. Begitu juga dengan masalah harta dan jabatan tadi sudah kita bahasakan, ya. Kemudian pendapatan juga begitu, bahkan dianjurkan setiap muslim untuk mencari pendapatan dari hasil keringatnya sendiri. Ya, bekerja itu penting dalam Islam. Islam itu sangat membenci malas, pengangguran, itu dibenci sekali dalam Islam. Tidak ada dalam Islam itu, ya. Selama kita tidak ada udzur, ya, harus bekerja. Laki-laki terutama. Kalau perempuan memang dijamin sebelum menikah oleh ayahnya, setelah menikah oleh suaminya gitu ya. Tapi itu pun tetap ibu-ibu harus giat untuk menjalankan tugasnya, kayak merawat rumah, anak-anak, mengurus suami, itu semua juga harus dengan semangat mengerjakannya gitu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma'akala ahadun ta'amun qattun khairum min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada satu makanan yang dimakan oleh seseorang lebih mulia dibandingkan dari hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kul min amali yadih. Dan Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Jadi ibu-ibu motivasi suaminya, motivasi anaknya untuk mengejar prestasi pendidikan, menjadi orang yang paling pintar, orang paling kaya, orang paling berhasil, itu boleh dalam Islam. Selama menempuh jalan yang benar. Jangan sentuh haram atau syubhat, masuk di halal saja, ya, cukup, ya. Kemudian dalam hadis yang riwayat Bukhari, la an yahtatib ahadukum ala dhahri khairu minan yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Kata Nabi SAW, seseorang mengambil ranting kemudian dia pikul di pundaknya dan dia jual di pasar, dia jual untuk dia hidup, lebih baik daripada dia mengemis sama orang, diberikan atau tidak diberikan. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari juga kata Nabi SAW, la an ya'khudha ahadukum abhulah. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan talinya, tsumma ya'til jabal, lalu dia mendatangi gunung atau bukit, fayati bihusmatin min hatab, lalu dia bawa ranting-ranting kering dari sana, ala dhahrihi, di atas pundaknya, fayabi'aha, lalu dia menjualnya, fayakuffullahu biha wajhahu, maka dengan itu Allah menyelamatkan wajahnya dari keterhinaan, maksudnya terpenuhi kebutuhannya. Khairun lahu min an yas'alan nas a'tahu aw mana'u. Itu lebih mulia daripada dia minta-minta, mengemis sama orang, dia diberikan atau dia tidak diberikan. Jadi memang sangat jelas kita disuruh untuk bekerja, menjadi orang sukses, ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, saya pernah melihat ada orang yu'jibuni syaklah, saya kagum melihat penampilannya, bajunya bagus, orangnya tampan. Pada saat saya tanya apa pekerjaannya, dikatakan dia pengangguran, maka sakata an aini, langsung jatuh di penilaian mataku. Dan Umar mengatakan dalam hadis, dalam riwayat, dalam asar yang lain, beliau mengatakan, kuasailah keterampilan-keterampilan, karena seseorang terkadang akan membutuhkan satu waktu nanti. Kuasai keterampilan apa saja, dan jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki, boleh kita kembangkan.
Misal ibu-ibu sudah nguasain masak masakan 5 jenis atau 10 jenis. Nggak apa-apa kembangin jadi 20, 30 kreasi ya. Karena kreativitas itu dalam bagian daripada agama kita. Ya, kita disuruh untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Karena kita sama orang-orang sukses sama waktunya 24 jam. Sama fasilitas 2 mata, sama punya 2 tangan, 2 kaki. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Nah gitu ya. Dan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya, semua amal sesuai dengan niatnya, ini penting ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu niatnya, ya sudahlah saya begini aja, begitu niatnya, ya Allah kasih begitu. Enggak, saya mau ya Allah niat berazam untuk menjadi orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang sukses, maka Allah kasih. Innamal a'malu binniyat. Saya ya Allah pengen haji setiap tahun, terlalu jadikan sebagai doa, Allah kan kasih. Ya sudahlah saya yang penting sudah pernah haji, ya ini niatnya begitu ya sudah, Allah kasih begitu. Ya kan gitu. Jadi kita tergantung daripada permintaan niat kita dan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam urusan dunia semuanya sama. Ya sampai pernah ada sahabat juga, dia datang kena tampannya, dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah melihat bagaimana Allah kasih kepada saya kelebihan ini. Kita tidak tahu seperti apa, tapi dia membahasakan berarti betul seperti itu ya. Pakaiannya bersih, orangnya tampan, wangi segala macam. Dia pakai sepatu yang sendal yang bagus. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kalau saya tidak ingin ada orang yang menyaingi saya di situ? Setiap ada orang lebih bersih, saya mau lebih bersih dari dia. Positif gitu ya. Bukan niat untuk menjatuhkan orang itu, tapi dia pengen apa orang dapat prestasi, dia ingin raih sama atau lebih. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, tidak sama sekali. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Selama itu tidak, nggak ada masalah. Ya, selama itu tidak, berarti tidak masalah. Sekarang kita masuk ke masalah ibadah. Nah, urusan akhirat kita. Kalau tadi dunia semua boleh, nggak ada masalah. Selama kebutuhan dan halalan thayyibah, gitu ya. Dalam hal ibadah juga sama, kita disuruh kejar yang terbaik. Pernah dengar istilah afdal ya? Ya kan? Salat duha 2 rakaat keutamanya sudah kita tahu. Seperti bersedekah untuk 360 sendi, begitu dalam hadis ya. Dalam tubuh manusia ada 360 sendi, setiap hari dia harus sedekah untuk sendi-sendi itu, dan 2 rakaat salat duha menutupi sedekah 360 sendi itu. Tapi Anda jangan puas dengan 2 rakaat ini selama masih ada yang lebih afdal. Lebih afdal apa? 4 rakaat. Mampu 8 rakaat, 8 rakaat. Selalu kejar yang lebih afdal. Nah dalam Islam seperti itu. Kita sholat malam 2 rakaat minimal. Mampu 4 rakaat berarti lebih afdal. Mampu 6 rakaat lebih afdal. Sempurnakan 11 rakaat lebih afdal lagi. Nah kita disuruh cari yang lebih afdal. Dan lebih afdal berarti lebih besar pahalanya. Berarti kan kita disuruh cari yang terbaik juga dalam ibadah itu. Kan begitu. Orang sedekah dengan 10.000 rupiah, dengan orang sedekah 100.000 rupiah beda. Ya kan? Karena dia cari yang lebih besar. Kan gitu. Orang bangun 1 masjid dengan bangun 5 masjid beda. Kan gitu. Seperti itulah. Maka ada namanya afdaliyah. Ya, afdaliyah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 148, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah dalam kebaikan itu. Kejar yang terbaik. Usahakan kalau ada orang sampai pada prestasi tertentu, misalnya Bapak Ibu punya teman tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sudah 10 tahun. Ya kejar. Harus seperti dia. Jangan cuma jadi bahan cerita. Nggak ada gunanya. Itu teman saya itu, rajin sekali sholat malam. Dia, kamu gimana? Ya kan gitu. Itu ayah saya dulu, hafal Quran. Itu ayahmu. Kamu gimana? Ibu saya itu rajin sekali puasa Senin Kamis. Itu ibumu. Kamu gimana? Makanya dalam pepatah seorang syair Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anadza. Tapi seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan adalah ini loh saya. Nah, kita harus punya prestasi. Kalau perlu kita mengalahkan orang tua kita. Ya. Bukan untuk menjatuhkan mereka. Kita lebih baik lagi. Dan juga orang tua kita panen pahala kita. Berarti sama saya kita memberikan yang terbaik buat mereka. Orang tua kita hafal 5 juz, kita hafal 10 juz, kita hafal 30 juz. Sehingga orang tua kita lebih banyak dapat pahala. Kan gitu. Nah itu penting sekali. Allah juga berfirman agar kita berlumba-lumba dalam pengampunan dan mengejar derajat surga dalam surah Al-Imran. Surah nomor 3, 133. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin.
Dan berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita disuruh berlumba-lumba mengejar surga itu. Jangan pernah puas ya. Jangan cuma nonton melihat teman kita mengejar prestasi terbaik lalu kita diam-diam. Sebagai contoh gini, contoh sederhana. Bapak Ibu bayangkan dirinya sedang naik mobil dengan seorang teman. Lalu ada seorang fakir, orang miskin ketuk-ketuk kaca, menganggaplah dia bawa mobil, dia yang nyetir mobil, Bapak Ibu lagi di sebelah teman. Lalu ada orang yang ketuk-ketuk kaca, minta sumbangan. Selama ini kalau seandainya, tolong jawab jujur dulu ya, kalau seandainya teman Bapak Ibu sudah buka jendela kasih uang, Anda ikut kasih nggak? Jujur dulu, jujur. Umumnya orang tidak, kenapa? Karena dia pikir temannya sudah kasih. Ini sayang banget ini, sayang banget. Kenapa? Karena temannya dicatat pahala, dia tidak. Harusnya kan kesempatan itu dia tunggangin juga. Teman sedekah, saya juga titip. Atau kalau perlu, pas orang miskin itu datang, dia bilang, dia didahului temannya. Tuh orang miskin kita bantu yuk, kita kasih duluan. Maka teman kita ikut, kita dapat pahala dia juga. Kan harusnya begitu. Jadi jangan cuma tonton. Ya, Ustadz, kalau saya betul-betul tidak punya uang, saya misalnya ada orang kampung atau kota saya pergi haji, keluarga saya pergi, saya tidak mampu pergi haji. Atau ada keluarga saya atau kenalan saya bangun masjid, saya tidak mampu. Gimana caranya supaya saya bisa dapat pahala mereka? Ada caranya. Caranya doa dan niat, niat dan doa, ya, diniatkan dan doa. Beranjak daripada hadits ini, kata Nabi SAW, manusia itu 4 tingkatan. Yang terbaik adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia faham agama, dia kaya raya. Makanya ibu dan bapak jadikan sebagai doanya, ya Allah karuniakan aku ilmu dan harta. Dan kata Nabi, dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Artinya ilmunya diajarkan, hartanya diinfakkan. Nah ini orang yang terbaik. Kata Nabi SAW, bi afdhalil manazil, orang yang terbaik. Uangnya dibangun masjid, rumah anak yatim, kebutuhan keluarganya, bakti orang tuanya, jihad dan segala macam. Golongan kedua, ini yang digarisbawahi, orang yang Allah berikan ilmu tapi tanpa harta. Dia faham secara agama, bangun masjid itu dapat istana di surga. Dia faham sedekah itu pahalanya besar. Dia faham itu bantu teman-teman yang jihad di Palestina besar pahalanya. Bantu anak yatim, tapi dia nggak punya. Apa kata Nabi SAW? Tapi golongan kedua ini berkata antara dia sama Tuhannya Allah. Dia niat. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau karuniakan aku seperti engkau karuniakan kepada orang itu, yang golongan pertama tadi, maka aku akan berbuat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Maka dengan niatnya itu, Allah samakan pahalanya dengan golongan pertama. Nah tolong digarisbawahi dulu ini Bapak Ibu sekalian, karena ini penting sekali. Sekarang sebagai contoh, di Jakarta misalnya, Anda lihat Istiqlal. Tidak ada yang tidak tahu Istiqlal di Indonesia karena ini adalah simbol kita, alhamdulillah, gitu ya. Di Jakarta itu berarti simbol Islam. Kalau Anda lewat, Anda cuma mengatakan Istiqlal bagus ya. Misal, Istiqlal besar ya. Saya sholat di sana, misalnya dijadikan sebagai bahan cerita. Misal kita bicara begitu. Pastikan Bapak Ibu sekalian tidak ada manfaat buat kita, tidak ada manfaat bagi pendirinya. Kalau Anda mau lebih cerdas dan menyamalkan hadits ini, Anda bilang begini, antara Anda sama Allah. Kan kita sekarang tidak sempat hadir di saat itu. Kita juga bukan presiden Indonesia atau orang kaya yang bisa menyumbang di saat itu. Istiqlal sudah terbangun. Kita sekarang baru ada sekarang. Apakah terlewatkan begitu saja? Enggak. Dengan hadits ini kita bisa raih pahalanya. Gimana caranya? Ya Allah, kita bilang antara kita sama Allah. Enggak usah orang lain tahu. Jadi kan jadi doa. Ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan hambamu ini peluang seperti pendiri Istiqlal, hamba akan lakukan. Kalau Bapak Ibu ikhlas, pastikan dapat seperti hadits ini. Karena golongan kedua tadi Nabi bilang dia punya ilmunya, tapi nggak punya harta. Tapi dia bilang antara dia sama Tuhannya Allah, ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku seperti orang itu yang punya ilmu dan harta tadi, maka aku akan buat yang sama. Tapi memang betul yang menghalangi dia karena dia tidak punya ya. Maka kata Nabi SAW, dia dengan niatnya pahalanya sama. Kalau pergi ke Mekah Madinah, kita lihat, saya pernah duduk merenung itu Bapak Ibu sekalian, menjelang buka puasa di Ramadan. Pernah kami umrah Ramadan, kemudian duduk di situ. Sambil saya merenung melihat banyaknya orang tawaf, 24 jam tidak berhenti.
Jutaan orang, sa'i, sholat, baca Quran, zikir. Berapa pahalanya pemerintah Saudi ini? Ini. Dan kita tidak punya peluang untuk dapat di situ. Bapak Ibu bawa uang 1 miliar pun, kasih ke petugas Masjid Haram, dia tidak mau terima. Nggak ada kotak amalnya. Pernah lihat kotak amal di Masjid Haram? Nggak ada. Karena mereka memang mau ambil pahalanya sendiri itu. Ya. Kalau Anda lihat tower jam yang besar di Mekah itu, ya, Zam-Zam Tower, itu di bawahnya sekali ada pintu gerbang masuk ke mall kan. Di atas pintu gerbang itu ada tulisan bahasa Arab, Wakaf Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz itu ayahnya Raja Salman sekarang. Kan sebelum Salman ada Abdullah, ada Fahad, ada Khalid, ada Faisal, ada raja-raja. Nah, ayah mereka namanya Abdul Aziz. Ya. Nah, Abdul Aziz ini waktu meninggal, anak-anaknya sepakat ada harta yang ditinggal itu diberikan tanah yang jadi building itu. Terus dijadikan wakaf. Semua income-nya di situ, hotel, mallnya itu masuk untuk pembangunan masjid. Jadi memang mereka yang raih pahalanya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah kita cuma tinggal tonton saja? Sementara kita bukan Raja Saudi, kita nggak punya harta yang banyak, bangunan sementara terus berjalan proyeknya. Kalau kita praktekkan hadis ini sebenarnya kita bisa dapat. Kita betul-betul antara kita sama Allah. Jangan anggap itu mustahil, karena ini perkataan Nabi. Ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan hambamu ini peluang seperti pemerintah Saudi atau orang yang mengurus Masjidil Haram, maka hambamu akan melakukannya. Semoga saja Allah catatkan. Dan tidak ada ruginya kita berusaha kan. Karena ada dalil yang menunjukkan ke situ. Ada kerabat pergi haji. Oh, tetangga saya pergi haji. Untuk apa jadi bahan cerita? Gak ada manfaat buat kita, gak ada manfaat buat dia. Di saat itu niat dan berdoa. Ya Allah, kalau seandainya Kau berikan peluang hambamu, aku akan buat yang sama. Nah, kita bisa raih pahala sama dia. Dan itu masuk dalam semua jenis ibadah gitu ya. Makanya bisa kita raih. Kalau memang betul-betul kita tidak punya kemampuan ya. Gak bisa Bapak Ibu sekalian kaya raya, udah saya niat aja deh. Nah, itu gak boleh. Ya sudah saya niat aja bangun masjid seperti Istiqlal. Padahal sebenarnya dia mampu bangun mungkin lebih besar dari Istiqlal misalnya contoh. Itu gak seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 39 atau 29 tepatnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Dan pada derajat-derajat tinggi di surga itulah orang-orang harusnya bersaing. Kita disuruh bersaing dalam ibadah, gitu ya. Kemudian juga kita tahu dalam hadis Nabi SAW adalah orang yang ajwadun nas, orang yang paling dermawan, suka berbagi, mengajarkan juga umatnya. Dan saking dermawannya dan difahami oleh para sahabat, Umar pernah menjadikan itu sebagai ajang persaingan dengan Abu Bakar. Jadi di perang Tabuk, Nabi SAW suruh nyumbang semua. Ayo nyumbang. Sebelum beliau bentuk pasukan jihad, beliau biasanya menyuruh sahabat kumpulin uang dulu untuk biayai jihad. Silakan yang mau nyumbang silakan gitu ya. Maka Umar mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, saya waktu itu datang ke masjid membawa setengah harta saya. Lalu saya mengatakan, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Jadi dia bukan mau menjatuhkan Abu Bakar, bukan. Dia bicara dengan dirinya sendiri. Selama ini setiap Nabi bilang sedekah, Abu Bakar selalu ada duluan. Nah, waktu itu dia lihat Abu Bakar tidak ada. Nah, ini kesempatan saya mau kalahkan Abu Bakar. Tapi bukan untuk pamer sama orang ya. Dia bilang sama dirinya sendiri. Maka pada saat itu dia datang mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah, ini harta saya. Ya. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang seperti ini, sama persis, saya bagi dua. Jadi kalau misalnya orang punya 1 miliar, 500 juta buat perang jihad, 500 juta buat dia simpan, buat keluarganya. Kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan. Tapi Umar di sini dia ingin menyaingi Abu Bakar, tapi dalam hal yang positif ya. Gak lama kemudian Abu Bakar datang membawa harta. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini buat Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Maksudnya semua yang saya miliki saya bawa sekarang ya Rasulullah. Maka kata Umar, saya sudah faham bahwa saya tidak bisa menyaingi Abu Bakar. Tapi yang kita ambil pesannya apa? Sahabat bersaing satu sama yang lain dalam ibadah, dalam kebaikan. Jangan pernah merasa bangga membanggakan amal orang lain, tidak ada gunanya.
Kita harus menjadikan itu sebagai tolok ukur, kita harus bersaing dengan dia, gitu ya, dalam hal yang positif. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu kurang lebih, ya. Begitu juga dengan kita tahu masalah sampai ke mati, ya. Islam mengajar kita mati yang terbaik, ya, mati syahid, ya. Toh kita semua akan meninggal dunia, tapi Islam datang sampai mati pun kita dianjurkan untuk mencari mati yang terbaik, ya, minimal husnul khatimah. Mau dalam keadaan sholat kah, mau dalam keadaan puasa kah, ibadah intinya dalam kebaikan, tidak dalam maksiat. Itu husnul khatimah. Puncaknya mati dalam keadaan syahid, ya. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang meminta mati syahid jujur dalam hatinya, maka Allah akan berikan dia kedudukan nanti di akhirat derajat orang-orang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Ya. Saya perlu berbagi begini. Ini setiap kali kami bimbing haji ataupun umrah, biasanya kalau di depan kuburan syuhada Uhud saya jelaskan ini. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira yang memotivasi kita supaya kita tidak takut mati? Selama ini kan orang bertanya mau mati nggak? Orang nggak mau. Baik, apa kira-kira motivasinya, dorongan dalam Islam yang membuat saya mau mati? Kenapa sahabat Nabi itu di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, di perang Khaybar, perang Bani Mustalik, Fathi Makkah, perang Hunain, ya, perang Tabuk, peperangan Nabi banyak sekali. Mereka tidak pernah berhenti ikut berperang. Dan Bapak Ibu tahu, mereka berperang cari mati. Orang muslim itu kalau masuk medan perang, bukan minta menang, bukan minta pulang ke keluarganya. Bagaimana mati syahid, itu motivasinya. Karena orang mati syahid, dia bisa selamatkan 70 keluarganya masuk surga bersamanya. Dia tidak akan lagi ditanya di mungkar nakir di kuburan. Dia akan tidak ditimbang lagi amalnya karena semua dosanya diampuni kecuali utangnya. Banyak sekali keutamaannya orang mati syahid, hanya karena dibunuh oleh musuh. Tapi pertanyaannya, ini orang mati syahid Bapak Ibu sekalian harus siap kepalanya putus, harus siap dadanya bolong misalnya, ya, luka, memang harus begitu. Jadi teman-teman kita di Palestina sekarang itu, secara kacamatanya orang hidup, kasihan ya, padahal sebenarnya memang begitulah mati syahid Bapak Ibu sekalian. Nah namanya mati harus begitu, harus kepalanya putus, kena bom, ya memang begitu. Hamzah itu paman Nabi itu ditemukan di Uhud, itu dimutilasi, hidungnya dipotong, dadanya dibelah, ya, oleh Hindun itu kan, waktu itu Hindun belum masuk Islam. Intinya begitu. Tetapi apa yang memotivasi kita Bapak Ibu sekalian? Perlu saya garis bawahi poin penting ini ya, supaya Bapak Ibu nggak usah khawatir berkorban di jalan Allah, apalagi sampai menumpahkan darah atau menyerahkan ruh kita. Yang pertama fahami dulu, mati itu satu, merasakan satu, mati itu cuma satu, tidak ada yang lain, yaitu menghadapi sakaratil maut. Orang yang mati ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang mati tenggelam di lautan dimakan, dicabit-cabit badannya oleh ikan, orang yang naik pesawat meledak tidak ditemukan satu potong badannya, sama orang mati di atas ranjang sama saja. Menghadapi satu sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Enggak ada lagi orang yang ditabrak kereta api itu bilang, aduh kepala saya sakit, enggak ada. Dia lihat malaikat maut, clear, selesai, ruhnya dicabut. Tidak ada lagi orang yang meledak di pesawat, oh badan saya panas, nggak ada itu, sudah nggak ada. Orang yang ditebas lehernya, nggak ada. Orang yang kena bom di Palestina, dia nggak bilang lagi, aduh badan saya sakit, nggak ada. Dan Nabi SAW sudah kasih kita bocorannya, orang yang mati menghadapi sakaratul maut cuma dua keadaan. Kalau orang beriman, maka akan datang 3 malaikat, di kiri kanannya malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga. Satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang mengatakan, hai jiwa yang baik, keluar kepada pengampunan Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, ya. Kita kalau tuangin air dari mulut kendi cepat sekali keluar. Nah seperti itu ruhnya keluar dari tubuhnya. Belum sesaat keluar dipegang oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Ingin menembus 7 lapis langit ke atas, maka malaikat yang menjaga pintu langit bertanya kepada malaikat yang membawahnya, malaikat kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga ini, ditanya siapa ini? Maka mereka menyebutkan namanya yang terbaik di dunia, ini Fulan bin Fulan. Maka semua malaikat di langit berharap ruh itu lewat di sisi mereka karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Ya, semoga kita termasuk insya Allah ini. Ya. Maka pada saat itu Allah pun berfirman kepada para malaikat,
catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka kata Nabi SAW, ruhnya diturunkan bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya ke kuburan. 3 langkah mereka jalan, dia masih dengar suara trompa sendal mereka, setelah itu sudah tidak lagi. Lalu kemudian ruhnya ada di situ, di kuburan, di alam barzah itu. Kemudian didudukkan oleh malaikat, lalu ditanyakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, maka dijawab. Kalau dia orang mukmin dia bisa mudah jawab. Lalu dibukakan baginya pintu neraka. Dia takut melihat neraka itu. Kata malaikat, lihatlah dari apa kamu diselamatkan oleh Allah. Karena kau beriman, kau selamat dari sini. Supaya dia lihat dulu ini. Kalau dulu kau kafir, di sini tempatnya nih. Ditutup, dibuka pintu surga. Sampai ke dia bawa wanginya, dia lihat surga, dia gembira sekali. Maka kata malaikat, ini tempat kau sekarang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Maka mayit itu berdoa, mengatakan, ya Allah cepatkan waktu, cepatkan kiamat, karena saya ingin masuk ke surga saya. Lalu datang ke sebelahnya orang yang tampan, bersih, wangi, dan saking sempurnanya dia bilang, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat kita, puasa kita, majelis ilmu begini, zikir, baca Quran, ini berbentuk makhluk di kuburan dan sangat indah. Maka dia mengatakan, saya adalah amal solehmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian Allah pun berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Maka jadilah, dan kata Allah SWT, dan bentangkan permadani dari surganya, dan akhirnya berubahlah kuburannya menjadi taman dari taman surga. Ini keadaan orang beriman. Jadi teman-teman kita di Palestina itu, Bapak Ibu jangan lihat fisik mereka. Kita harusnya cemburu dengan mereka. Karena satu waktu kita juga akan mati. Mereka sudah dapat mati yang terbaik. Dan mereka tidak rasa lagi, itu bom-bom apa nggak dirasa. Nah kalau orang kafir, sebaliknya. 3 malaikat akan datang, 2 malaikat penyiksa di kiri kanan yang bawa kain kafan dari neraka, dan 1 malaikat mau di ubun-ubun kepala yang mengatakan, hai jiwa busuk, keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka ruh itu kata Nabi SAW berserakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Malaikat pun menarik dengan keras, ya ibaratnya kata Nabi seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras, sehingga berantakanlah bulu domba itu. Ya, jadi ibaratnya bulu domba yang basah dililitkan di pohon berduri, ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat penyiksa, dibungkus kain kafan dari neraka lalu dibawa ke langit. Baru di langit pertama saja malaikat sudah pada nolak, mengatakan ruhnya siapa ini? Maka malaikat penyiksa mengatakan Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling buruk di dunia. Maka dia pun malaikat pun berkata di situ, semoga tidak lewat di sisi kami karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bangkai. Kata Nabi SAW, wa na'udzubillah. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat sebelum naik ke langit ruh itu, kembalikan, catatkan hambaku ini termasuk ahli neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikanlah dia ke dunia, tadi bersamaan dengan pengantarnya ke kuburan. 3 langkah mereka jalan masih didengar terompa sendal, selain sudah tidak, malaikat mungkar nakir datang nanyakan dia, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Dia cuma mengatakan innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikutan dulu orang bilang apa. Lalu dibukakan baginya pintu surga. Nah ini pintu surga. Dia lihat indah sekali, dia kagum. Malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu sendiri. Sebenarnya kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau dulu. Ditutup, dibuka pintu neraka. Sampai kepada dia bau busuk dan panasnya, maka dia ketakutan. Dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu. Kalau tadi kan orang beriman minta dicepatkan waktu. Jangan cepatkan waktu karena saya tidak ingin masuk ke neraka saya. Lalu datang di sebelahnya orang yang busuk, serem, ya, bau yang tidak nyaman. Lalu kemudian dan dia di kuburan sendiri pada saat itu. Maka dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya adalah dosa-dosamu, amal buruknya yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis kata Nabi SAW, Allah datangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan yang membawa sebuah besi. Kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik, mereka tidak akan mampu karena beratnya. Lalu dihantamkan ke orang ini, maka dia pun hancur. Teriakannya didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Karena kalau jin dan manusia terdengar teriakan orang kafir itu, maka mereka akan meninggal seketika. Nah, saksi bahasan kita di sini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana orang yang mati itu satu saja, ya. Orang mati satu. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Kalau kita mati syahid pun tidak usah khawatir, ya.
Mau mati dibunuh musuh nggak ada masalah. Karena kita hanya lihat malaikat mencabut ruh, nggak ada lagi itu. Ini penting. Dan juga sisi yang lain, poin selanjutnya, kalau ajal Anda datang, di waktu itu, di tempat itu, mau tidak mau harus meninggal. Nggak bisa kita mundur gitu. Bukan berarti teman-teman kita tidak ikut berperang di Palestina, lalu kemudian nanti kita tidak mati. Enggak, kita mati. Kalau saatnya tiba pasti mati. Allah bilang, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka datang tidak akan diterlambatkan sesaat, tidak juga akan dimajukan sesaat, gitu ya. Jadi merindukan mati syahid itu adalah bagian daripada hal yang dianjurkan. Nah, cuma tinggal kita perlu tambahkan ada beberapa jenis mati syahid dalam Islam. Pernah Nabi SAW tanya kepada para sahabat, siapa yang kalian anggap orang mati syahid? Maka mereka mengatakan orang yang mati di medan perang ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sangat sedikit. Maka mereka mengatakan kalau begitu siapa saja ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya, orang yang mati tenggelam, orang yang mati kena reruntuhan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau lebih jelas hadisnya bisa searching di Google, hadis tentang ragam orang yang mati syahid, gitu ya. Itu nanti ada kelihatan banyak hadisnya. Jadi ada orang yang tenggelam, orang yang kena reruntuhan, orang yang terjungkal dari tunggangannya, orang yang meninggal karena penyakit perut, ya, orang yang meninggal karena wabah, kayak kita kemarin corona, ya. Kemudian ibu-ibu yang meninggal dalam kondisi melahirkan, ya. Di dalam hadis yang lain juga termasuk orang yang membela kehormatan harta dan keluarganya. Kayak misalnya ada seorang laki-laki, dia lagi jalan sama istri sama anaknya, lalu ada perampok, penjahat mau memerkosa istrinya atau mengganggu. Lalu dia membela sampai dia terbunuh, maka dia mati syahid. Makanya pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau ada orang yang mau merampas harta saya? Kata Nabi SAW, lawan dia. Kalau saya terbunuh ya Rasulullah, kau mati syahid. Kalau saya membunuhnya, kau tidak berdosa. Tapi syaratnya memang dia menyerang kita, ya, kita sedang membela diri. Nah itu juga termasuk mati syahid. Jadi membela kehormatan, membela kemuliaan, membela harta, itu semua termasuk di dalamnya. Kemudian lebih jauh daripada itu juga kita tutup dengan ini, ya. Di mahsyar nanti di timbangan amal, kita juga dianjurkan menjadi orang yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kata Nabi SAW ada 7 golongan. Di hari kiamat nanti di mahsyar orang lagi kepanasan, mereka akan selamat. Yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Ini nanti orang-orang yang punya keistimewaan di mahsyar pada saat orang lagi kepanasan menunggu timbangan amal. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Makanya Bapak Ibu tolong perbaikin persepsi sebagian, saya bilang sebagian masyarakat kita, ya. Mumpung masih muda nikmati saja. Itu salah itu. Maksudnya dia silakan buat maksiat. Ya udah silakan rokok, mabuk, pacaran. Ajaran dari mana ini? Justru muda harus ibadah. Muda itu anak-anak kita, Bapak Ibu tolong kalau masih punya anak-anak yang belum balik, itu berarti amanah Allah, Anda didik mereka supaya kalau balik sudah siap menjadi laki-laki soleh dan perempuan soleha. Jangan nanti sudah haid atau pas balik baru kita sibuk sholat nak, puasa nak, tutup aurat nak. Mana ibu dan bapak 10 tahun yang lalu? Kenapa nggak dicicil itu? Kenapa nggak diajarin agama dari awal? Kenapa langsung kayak orang yang pesantren kilat, begitu mimpi malam itu balik anaknya atau tiba-tiba haid baru mau diajarin? Ini kenapa? Mana Anda 10 tahun, 12 tahun yang lalu gitu kan? Maka ini harus diperhatikan baik-baik, ya. Jadi anak-anak muda itu harus tumbuh di atas keimanan. Dan tolong Bapak Ibu sekalian, jangan pernah wariskan keburukan kepada anak-anak. Ini sayang sekali, ya. Saya pernah temukan tuh beberapa keluarga gitu. Ada ibu-ibu, saya pernah ke rumah mereka, saya nasihatin anak-anaknya supaya jangan pacaran, ya, jaga keimanan. Insya Allah nanti kalau tidak berbuat maksiat, tidak buat zina, nanti Allah kasih pasangan juga yang seperti kita. Itu pasti akan dikasih sama karena kita menjaga hubungan sama Allah. Tapi kalau kita rusak sekarang, nanti Allah kasih pasangan yang begitu juga, gitu kan? Allah mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki baik buat perempuan baik. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, perempuan baik-baik buat laki-laki baik. Itu sudah konsep dasar agama. Tapi sayangnya
Begitu saya selesai memberikan ceramah, sampaikan, ibunya datang, saya waktu itu pamit mau keluar, saya dengar. Dia bilang, nak kenapa kau, mana pacarmu yang kemarin? Kenapa kau tidak begini dan begitu? Dia malah ajarin, pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Bagaimana bisa bapak ibu izinkan anak gadisnya, datang pacarnya, saya mau bawa dulu tante omnya, oh ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zina. Kan pergi berdua, gandengan, pegangan, ciuman, lama-lama kemaluan dengan kemaluan, kan begitu. Makanya Allah bilang, la taqrabuz zina. Orang tuanya panen dosanya. Kan gitu. Jadi jangan bapak ibu sekalian. Kalau kita dulu salah, kita pakai jilbab umur 30 tahun, 40 tahun, kita baru baca Quran umur 30. Jangan diwariskan ke anak-anak. Anak-anak kita harus tutupi kekurangan kita di anak-anak itu. Buat mereka justru sekarang 10 tahun, 15 tahun hafal Quran. Tutupi kesalahan kita di situ. Buat mereka sudah tutup aurat dari awal, sudah sholat dari awal, tutupin semua kesalahan, kekurangan kita. Jangan wariskan itu ya. Itu penting sekali. Jadi tanamkan pendidikan yang baik buat anak-anak. Jadi anak muda itu justru di masa sehatnya itu masa ibadah. Masa ibadah. Ya. Saatnya mereka pergi umroh dan haji. Bukan nanti sudah tua, sudah susah baru pergi haji dan umroh. Waktu mudanya di mana dia? Kan gitu. Sayang banget gitu. Yang ketiga, orang yang hatinya atau seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Laki-laki terutama. Azan langsung ke masjid. Setiap sholat langsung ke masjid. Jadi motivasi suami, ibu-ibu, ya anak-anaknya untuk selalu ke masjid. Biasakan itu. Ya. Tentu ini ada bahasan sendiri panjang lebar. Kami sudah bahas di kajian-kajian yang lain tentang keutamaan ke masjid. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah dua orang yang saling berkumpul, saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bapak ibu, bapak-bapak, ya itu mencari siapa yang sesama jenisnya yang lebih soleh dari dia, lalu dia jadikan sebagai sahabatnya. Ibu-ibu juga begitu, cari sesama jenisnya perempuan yang lebih soleha, jadikan sahabat. Ya, jangan cari orang yang lebih bawah dari kita imannya dan ilmunya, cari orang yang lebih baik. Dan termasuk sunnahnya kita mengatakan saya mencintai kamu karena Allah. Ya, makanya pernah ada sahabat, dia lihat ada orang bagus banget sholatnya, lalu dia bilang, ya Rasulullah, kebetulan orang itu agak jauh sholatnya. Kata dia, ya Rasulullah, saya suka orang ini karena Allah. Ibadahnya bagus banget. Kata Nabi, kejar dia, ucapkan di wajahnya. Bilang sama dia itu, kalau kamu cintai dia karena Allah gitu ya. Jadi seperti itu. Dan di sini dikatakan berkumpul karena itu, berpisah karena itu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah seseorang laki-laki yang dipanggil berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan lalu dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ini juga berlaku pada perempuan. Ibu-ibu dipanggil oleh seorang laki-laki tampan, kaya, berzina. Godaannya berat, tapi di situ justru kita mengatakan saya takut kepada Allah, itu dapat naungan nanti pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Tentu ini bahasa kiasan ya. Kanan kiri kan berdekatan, tapi maksudnya kalau tangan kanan kasih, tangan kiri tidak tahu, apalagi orang lain gitu ya. Maksudnya tidak riya, dia ikhlas. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis, meneteskan air mata. Ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian dalam masalah surga, tentu kalau kita ingin bahas ini cukup panjang, cukup banyak ya. Tetapi tentang masalah surga ada hadis Nabi SAW yang mulia yang dimana Nabi SAW mengatakan kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus. Ya, karena dia adalah tempat tertingginya surga. Tempat tertingginya surga gitu ya. Jadi maksudnya kita disuruh perintah untuk mencari yang terbaik di surga sana. Walaupun amal kita kurang, jangan pernah khawatir ya, tetap saja kita meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk surga semua dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Karena kalau amal kita kecil sekali, ya, sangat kecil. Kalau kita misalnya contoh umur 60 tahun, kita potong misalnya 15 tahun itu masa balik misalnya, berarti sisa 45 tahun. Kalau kita tidur 8 jam per hari, itu juga bisa habis sekitar 15 tahunan sekian itu ya. Makan, aktivitas yang lain, ya itu juga bisa habis 15 tahun. Sisanya 15 tahun. 15 tahun itu pun dari sisa umur kita, Allahu alam. Belum masalah ikhlas atau tidak ikhlas, ada riyanya, belum sempurna syarat atau tidak. Jadi sedikit sekali ibadah kita. Makanya kata Nabi SAW, semua kalian masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Jadi tinggal merengek sama Allah, ikuti peraturannya, bertobat dari dosa-dosa, itu masuk surga gitu ya.
Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, Anda juga? Kata Nabi SAW, iya, saya juga. Amal-amal kita Bapak Ibu sekalian hanya menentukan derajat di surga. Tapi masuk ke surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga Bapak Ibu sekalian usahakan di surga nanti mengejar yang terbaik. Ya, kalau selama kita masih bisa mendapatkan yang terbaik, kenapa tidak? Sebagai penutup, orang menyesal hari kiamat ada 3. Yang pertama penyesalan abadi, yang sifatnya Bapak Ibu sekalian ini mereka meninggal dalam keadaan kafir atau munafik di dunia. Ini penyesalan abadi. Ya, mereka menyesal selama-lamanya karena mereka masuk neraka. Allah selalu bilang tentang mereka dalam Al-Quran, khalidina fiha, kekal selamanya. Ya. Golongan yang kedua adalah orang yang nanti pada saat ditimbangan amal, dosanya muslim tapi dosanya lebih berat daripada amal solehnya, sehingga dia harus masuk neraka dulu, dibersihkan dosanya baru masuk surga. Ini menyesal dia, karena 1 hari saja di neraka itu sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Ya, jadi terlalu lama waktunya di sana. Jadi lebih baik jangan ikut golongan ini. Ya, makanya kalau berbuat amal soleh aja, dosa tutup aja pintunya. Kalau pernah buat bertobat, tidak usah lagi dibuka. Ya, karena nanti bisa mendatangkan penyesalan di timbangan amal. Kalau misalnya pahala Bapak Ibu 999, dosanya 1000, masuk neraka dulu. Kan jadi masalah ini. Nah, ini akan nyesal. Makanya caranya mumpung masih hidup segera tutup pintu dosa dan bertobat dari masa lalu. Sekarang tinggal sibuk dengan amal-amal soleh. Yang lalu sudahlah, itu berlalu. Tujuan pengajian begini Bapak Ibu sekalian adalah kita bicara sekarang ke depan. Semua pengajian itu berbicara tentang sekarang ke depan. Yang lalu kalau ada yang Bapak Ibu ambil pelajaran, oh ini kayaknya saya kurang ya, sudah tinggal disempurnakan. Oh dulu saya salah, tinggal bertobat dan perbaikin, nah gitu ya. Nah seperti itu. Nah penyesalan yang ketiga ini yang perlu digarisbawahi. Penyesalan ahli surga yang masuk ke dalam surga, tetapi dia sebenarnya kalau maksimal beribadah di dunia, dia bisa dapat derajat lebih tinggi. Sebagai contoh misalnya, ini contoh saja ya, anggap surga itu 100 tingkatan. Amal Bapak Ibu sekarang, misal yang kita kerjakan, Bapak Ibu lebih tahu dirinya masing-masing. Kita muhasabah, apakah selama ini sudah on time sholat 5 waktunya, apakah sudah jaga kehusyuannya, sudah jaga sholat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyahnya, sholat duhanya bagaimana, sholat malamnya bagaimana, baca Quran, zikirnya, semua kita tulis, kita cari tahu nih. Nah kita lebih tahu. Dari amal itu, itulah derajat kita di surga. Anggaplah Bapak Ibu sampai ke derajat 60 misal. Ya. Nanti kalau masuk surga, anggap lolos, tidak masuk neraka, timbangan amal masuk surga. Tapi sekali masuk di level 60, dia nggak bisa naik lagi. Dia nggak bisa pindah ke level 61, 62, nggak bisa. Karena surga Allah ikutkan setelah jannah khalidina fiha, kekal selamanya gitu ya. Nah, yang menentukan kita bisa pindah dari 60 ke 90 ke 100 itu sekarang di dunia. Jadi nanti ada orang di surga itu dia nyesal juga. Coba dulu saya puasa Senin Kamis ya, saya di situ tuh. Tapi dia nggak bisa lagi. Tetap dia syukuri nikmat surga, tapi ada nanti dia merasa kenapa dia dulu malas ya, di saat itu penyesalan luar biasa. Oleh karena itu jangan tunggu penyesalan itu datang baru kita mau memperbaiki, karena tidak ada lagi kesempatan perbaiki kalau di akhirat. Tidak ada kesempatan lagi perbaiki. Mumpung sekarang di dunia, mumpung masih ada umur, perbaikin, maksimalkan. Karena derajat-derajat di surga kita bisa kejar di sini. Allahu a'lam. Baik, itu dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah datang dan semoga Allah ikhlaskan niat kita semua. Saya sebagai pemateri dan teman-teman sebagai peserta yang datang di sini, dan selalu semangat menuntut ilmu. Isi sisa umur kita dengan hal-hal yang baik, hal yang positif. Hapus semuanya kesempatan dan peluang berbuat dosa dari kamus kita. Hapus semuanya sifat-sifat buruk, dendam, emosional, ya. Kemudian juga selalu ingin membuka pintu-pintu maksiat kepada Allah, dan sibukkan diri dengan amal soleh. Terus benahi diri lebih baik dari sebelumnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menyatukan kita di atas iman dan amal soleh, dan menyatukan kita kelak insyaallah di surga firdausnya tanpa hisab. Semoga semua yang datang hadir offline ataupun online temui hajat-hajat dunia akhiratnya, yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang punya utang dilunasi utangnya, dan yang punya sudah beramal soleh diterima amal-amal solehnya, yang punya dosa diampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah juga kelak menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini.
Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.